Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, masih bertemu saya lagi dalam hal berbicara mengenai masalah hal perempuan, fatwa-fatwa perempuan. Pada hari ini kita masih dalam kitab yang berasal dari Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad yang berisi tentang seputar fatwa-fatwa perempuan yang dipertanyakan kepada beliau. Masih masalah dalam hukum, dan ini berhubungan dengan hukum seorang perempuan yang lagi hamil. Ada pertanyaan kepada beliau, bagaimana hukumnya seorang perempuan hamil 5 bulan yang mengeluarkan darah tidak sedikit pada fase terakhir kehamilannya? Apakah darah tersebut kategori darah haid atau darah istihadah? Istihadah itu darah yang kategori penyakit ya, yang keluar terus tanpa sebab, dan dia bukan darah haid. Dan bagaimana jika perempuan tersebut ternyata sempat berhenti melaksanakan sholat selama 20 hari? Nah, beliau menjawab, wahai perempuan yang bertanya, ulama masih berbeda pendapat mengenai hal tersebut, mengenai darah tersebut yang keluar dari perempuan hamil, apakah ia darah haid atau istihadah. Dan pendapat yang kuat, jika dilihat dari segi medis, maka darah tersebut yang keluar saat hamil bukanlah darah haid. Kenapa? Karena dia lagi hamil. Karena rahim akan tertutup setelah air mani menjadi segumpal darah, sehingga dikandungnya itu merupakan janin. Seperti itu. Jadi tidak mungkin itu darah haid. Perempuan hamil tidak akan keluar darah kecuali dalam kondisi tidak normal. Tiba-tiba mungkin misalnya dia itu gugur kandungannya, maka itu bisa kategorinya. Perempuan hamil tidak akan keluar darah kecuali dalam kondisi tidak normal seperti sakit, lemah, hamil besar, dan lain sebagainya. Namun ada juga kalangan Syafi'i yang memilih pendapat bahwa darah yang keluar dari perempuan hamil tersebut adalah darah haid. Jadi ada juga pendapat mazhab Syafi'i, pendapat pengikut mazhab Syafi'i itu, yaitu darah haid tersebut darah haid dengan semua konsekuensinya hukumnya. Saya sendiri, kata beliau, memilih pendapat yang pertama, yaitu darah tersebut yang dari keluar kemaluan perempuan bukan darah haid. Kenapa? Karena dia lagi mengandung. Dan saya menyerukan kepada perempuan tersebut agar tidak meninggalkan sholat karena dia lagi hamil, dan puasa meskipun darah itu keluar, karena dia dianggap itu kategori darah istihadah, sehingga dia wajib berwudu menggunakan pembalut dan kemudian sholat. Jadi bagi Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad mengatakan bahwa itu menurut dia dari cerita orang tersebut itu kategori darah istihadah dan dia diizinkan untuk sholat, sehingga dia wajib berwudu menggunakan pembalut dan sholat. Dia juga wajib berpuasa dan tidak wajib mandi besar. Jika perempuan yang bertanya tadi ini apakah meninggalkan sholat selama 20 hari, maka ia wajib menggantinya atau mengkodoknya semua sholat yang telah ditinggalkannya. Jika perempuan bertanya ini ingin mengambil pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ada tersebut darah haid, maka para ulama mewajibkan kepadanya untuk mengganti sholatnya 5 hari saja, sesuai dengan jumlah haid yang keluar. Dan ini pendapat mazhab
yang kita itu pendapat mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi ada juga pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan, atau pengikutnya mazhab Syafi'i yang mengatakan itu adalah haid dan dia wajib mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ialah hukum menggauli istri pada siang hari di bulan Ramadan. Tetapi keadaan tersebut beliau tidak tahu atau dia tidak tahu hukumnya. Ada perempuan yang menikahi anak muda di mana suaminya pernah menggauli pada siang hari di bulan Ramadan. Namun pada saat itu perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang haram. Jadi ternyata dua orang tersebut tidak mengetahui perbuatan haram. Kemudian mereka bercerai. Apakah kewajiban bagi perempuan tersebut telah mengetahui bahwa perbuatan suami itu dahulu adalah dosa haram? Apakah perempuan tersebut wajib membayar kafarat setelah bercerai tadi, penebus dosanya? Oke, begini jawabnya beliau. Beliau menjawab, perkara yang dilakukan tersebut ketidaktahuan atau al-jahal. Kategori al-jahal ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui, kalau tidak mengetahui hukum maka kategori ajal, atau orang bilang bodoh gitu. Tapi istilahnya ajal adalah tidak berdosa dan tidak akan disiksa karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori kesalahan yang dimaafkan. Jadi kalau ada seorang yang bermasalah dengan hukum tapi dia tidak tahu hukumnya, maka Allah memaafkannya. Dan kafarat tersebut dosa hanya diwajibkan kepada laki-laki saja, bukan perempuan. Dahulu ada seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, aku celaka wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, kenapa? Laki-laki itu menjawab, aku telah menggauli istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Nabi SAW menjawab, merdekakanlah hamba saya. Laki-laki itu menjawab, aku tidak menemukan, tidak mampu. Aku tidak menemukannya, maksudnya tidak mampu. Nabi menjawab, berkata, kalau begitu berpuasa berturut-turut. Laki-laki itu menjawab, aku tidak mampu, kata dia. Nabi menjawab, kalau begitu berikanlah makan 60 orang miskin. Laki-laki itu menjawab, aku tidak mampu lagi. Lalu laki-laki itu diam dan Nabi pun terdiam. Akhirnya Nabi menjawab, membawa keranjang berisi 60 sak kurma. Beliau berkata, ambillah dan sedekahkanlah. Laki-laki itu menjawab, apakah akan diberikan kepada orang yang lebih fakir daripada kami, ya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada orang yang lebih membutuhkan kurma dibanding kami di antara dua kampung itu. Jadi ternyata orang tersebut paling miskin. Berdirilah lalu berikanlah kamu itu untuk makanan keluargamu. Dalam hadis ini Nabi tidak menanyakan dan tidak menyuruh laki-laki itu memberi kafarat. Dalam hadis tersebut tidak menyuruh istri laki-laki tersebut untuk memberi kafarat. Jadi ternyata hukuman tersebut untuk laki-laki ya. Jadi ternyata hukuman menggauli istri ternyata di sini dalam kesimpulannya hanya diperintahkan kepada laki-laki yang telah melakukan dosa besar tadi. Sedangkan istrinya bukan seperti itu. Maka dari keterangan tersebut jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban membayar kafarat hanya diberikan kepada laki-laki. Adapun perempuan tidak wajib membayar kafarat. Ingat, perempuan tidak wajib membayar kafarat ketika dia digauli oleh istrinya atau suaminya. Jadi yang kena hukuman ialah laki-laki. Hanya saja perempuan harus bertobat dan beristighfar kepada Allah. Selain itu perempuan juga harus mengganti puasa yang batal-batal karena bersenggama dengan suaminya. Seperti itulah cara Allah mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, demikianlah hasil dari tentang hukum menggauli istri dengan hukum darah keluar ketika lagi hamil. Ini merupakan video yang ke-100. Semoga channel ini akan semakin maju, semakin banyak yang nonton, dan semoga saya berharap bisa memberi manfaat kepada orang banyak, terutama kaum muslimin dan muslimat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.